Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fatih Anantollah dengan NIM G0024-067 dari kelompok A1. Di sini saya akan membuat video laporan hukum anatomi tentang sistem respirasi dan juga anatomi dari jantung. Di sini yang pertama ada traktus respiratori superius yang dimulai dari nasus. Nasus yang disusun dari tulang peras yaitu ada os nasal dua buah di sini membentuk sutura internasalis. Kemudian ada os frontal yang membentuk sutura frontonasalis. Kemudian ada os maxilla yang dengan os nasal nanti membentuk sutura nasomaxillaris. Itu untuk yang di luar. Lalu ada lagi yang dari kartilago ada Cartilago septimnasi, kemudian ada eh, cartilago alar minor, alar mayor, terus ada udah. Nah, terus nanti ada di bagian tengah ini, di bagian septum nasi itu nanti dia juga tersusun dari tulang, yaitu ada spina nasalis, os frontal, crista nasalis, os sphenoidal, os maxilla, os palatina, terus ada lamina apicularis dari os ethmoidal. Kemudian ada os vomer juga, dan juga ada cartilago septinasi. Kemudian di bagian lateralnya, kafum nasi itu memiliki tiga tonjolan yang disebut dengan eh, konka nasi. Konka nasalis ada tiga, ada concha nasalis inferior, media, superior. Lalu di antara peninggian-peninggian itu akan terdapat cekungan yang disebut kon meatus nasi. Nah, meatus nasi ini juga ada yang inferior, superior, dan media. Terus ada yang di atasnya concha nasalis superior dengan atapnya atau batas atasnya itu ada recessus sphenoidalis. Nah, lalu di bagian meatus ini juga nanti akan jadi muara dari sinus-sinus yang ada di sekitar hidung. Untuk yang di bagian meatus nasi inferior di sini akan jadi muara dari ductus nasolacrimal yang di sini yang di media nanti akan jadi muara dari sinus maxillaris frontalis. Terus ada selula ethmoidal anterior dan media. Terus yang di meatus superior itu nanti akan jadi muara dari selula ethmoidal posterior. Sedangkan yang di bagian res middle akan jadi muara dari sinus sphenoidalis. Eh Oke, lalu oh iya, lalu batas pintu apertura anterior dari kavum itu ada nares dan posteriornya ada coana yang berbatasan dengan faring. Nah, lalu di sini ada faring, faring dibagi jadi tiga, ada nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Nasofaring di sini terdapat okte, okte merupakan pintu masuk yang mungkin dengan telinga tengah lewat tube Eustachii. Nah, kemudian setinggi dari V sampai 3 dibatasi bagian bawahnya dengan epiglottis. Kemudian ada uh, laryngofaring setinggi VC 2 VC 3 sampai 5. Nah, di orofaring ini ada valikula epiglottika yang berfungsi untuk menahan benda-benda tumpul, lalu di faring bawahnya ini ada fossa piriformis untuk menahan benda-benda tajam yang terpelan. Kemudian dari faring kita lanjut ke laring. Nah, di laring ini dia setinggi dari VC 5 sampai VC 6. Di laring itu ada kartilago-kartilago yang menyusunnya. Yang paling besar ada kartilago tiroidea, kemudian ada kartilago cricoidea, kemudian di belakang ada eh, cartilago arytenoidea, cartilago corniculata, dan cartilago cuneiformis. Em, Lalu di bagian laring ini juga terdapat plica vestibularis dan juga plica vocalis, yang mana itu nanti akan membantu kita untuk bersuara.
Nantinya akan ada muskulus-muskulus yang ada di laring yang akan menegangkan dari plika vokalis, lalu kemudian akan menutup sehingga udara yang masuk akan membentur dengan menghasilkan getaran. Di laring, oh ya, untuk dari awal tadi ini divaskularisasi oleh plexus kistulbah di bagian anterior dan plexus ultraf di bagian posterior. Kemudian di faring itu dia vaskularisasi dari arteri sphenoidal, terus ada arteri palatina dan yang ada di dekatnya. Terus untuk yang di laring ini dia ada arteri vena laringeal superior inferior. Lalu nervusnya ada nervus laryngealis superior dan nervus laryngealis recurrens di laring. Recurrens itu berada di bawah dari plika vokalis. Oh ya, lalu di bagian faring di sini juga terdapat tonsil-tonsil, ada tonsila tuba, tonsila eh, adenoid, terus ada tonsila palatina, tonsila lingua yang membentuk apa ya namanya lupa ya, cincin untuk kekebalan tubuh. Nah, lanjut di core. Core terletak batas-batas core. Core itu apexnya di SIC 5 linea mid clavicula sinistra. Untuk batas kiri atas di SIC 2 parasternalis sinistra. Bagian kanan atas di SIC 2 parasternalis dextra. Terus yang bagian kanan bawah di uh, paras SIC 4 parasternalis dextra. Kemudian jantung itu tersusun dari ada kerangkanya namanya skeleton cordis, ada angulus fibrosum, eh, angulus fibrosum, trigonum fibrosum, terus ada septum membranasium. Nah, angulus fibrosum itu dia akan berbentuk seperti cincin. Yang tempat melekatnya katup-katup yang ada di jantung ada 4. Ada atria ventricular dextra sinistra, ada semilunar, aorta, dan Troncus pulmonalis. Lalu di bagian eh, jantung itu nanti dia terdapat pembungkusnya. Ini itu merupakan lapisan perikardium. Dia ada 2 lapis, ada yang fibrosa dan juga serosa. Yang fibrosa dia berasal dari jaringan fibros untuk melekatkan jantung ke struktur yang ada di sekitarnya. Lalu yang serosa itu untuk menghasilkan cairan yang ada di, oh ya, nanti serosa itu juga ada di, ada lamina parietal dan juga lamina visceral. Lamina visceral itu yang melekat pada jantung, parietal yang melekat pada fib perikardium fibrosa. Lalu ada struktur jantung, ada atrium, dexter sinister, ada um, ventricle dexter sinister. Untuk lapisannya tadi udah pembungkusnya perikardium, ada fibrosa dan serosa. Lalu setelah itu ada epikardium. Epikardium itu merupakan perikardium serosa, lamina visceral. Setelah epikardium, bagian dalam ada miokardium. Lalu kemudian ada endokardium. Oh ya, lalu untuk katupnya tadi anterioventricular dextra itu tuh katup trikuspid. Uh, uh, Berarti dia ada 3 kupit gitu. Nah, lalu yang di atrioventricular sinistra itu biguspid atau mitral. Nah, jantung itu dia vaskularisasinya berasal dari aorta yang ascendens. Nanti aorta ascendens sangat bercabang menjadi arteri coronarius yang dextra dan juga sinistra yang nantinya akan memvaskularisasi jantung. Untuk venanya dia itu nanti ada dari sinus coronarius ini yang nantinya akan masuk ke atrium dextra.
Dan sini yang kelewat nggak ini? Oh ya, jantung itu terletak di mediastinum subinferius yang media. Lanjut, tractus respiratory inferius mulai dari trakea, trakea setinggi dari PC 6 sampai VTH 4 atau 5 di awal. Setelah dari laring, struktur trakea itu di depannya ada kartilago hialin yang berbentuknya C, lalu di belakangnya ada musculus trachealis. Lalu untuk berikutnya ada eh, bifurcatio di PTH 45 dan ada carina trachea yang berfungsi sebagai reseptor iritan dan juga batuk. Setelah dari trachea nanti akan bercabang menjadi bronchus primarius. Bronchus primarius, Dexter dan juga Sinister. Dexter itu lebih eh, pendek, lebih tegak dan juga lebih lebar daripada yang Sinister sehingga dia lebih rentan terkena infeksi. Lalu setelah itu yang Dexter nanti akan bercabang menjadi bronchus secundus. Ada yang hiparterialis dan juga parterialis. Sedangkan yang Sinister nanti akan bercabang menjadi eh bronchus secundus hiparterialis saja. Nah, ini sesuai dengan lobusnya karena di paru-paru kanan itu ada 3 lobus, sedangkan yang di paru-paru kiri ada 2 lobus. Nah, lanjut setelah dari bronchiolus secundus nanti akan menjabang menjadi bronchiolus secundus ya, menjadi bronchus tertius atau bronchus segmentalis. Yang mana ini sesuai segmen paru. Yang ada di kanan itu ada 10 segmen, sedangkan yang di kiri itu ada 9 segmen. Kemudian setelah itu dia akan bercabang jadi bronchiolus, kemudian bronchiolus terminalis hingga ke alveolus. Untuk terakhir itu dia divaskularisasi oleh arteri tiroidea inferior. Untuk bronkus dia divaskularisasi oleh arteri vena bronchialis. Nah, untuk yang berikutnya ada paru. Paru ada yang lobus kanan dan juga lobus kiri. Lobus kanan, eh, paru di sebelah kanan tersusun dari 3 lobus. Ada superius, medius, dan inferius. Superius terletak setinggi VTH 2, media 4, inferius 6. Lalu di antara lobus-lobus itu nanti akan terdapat lipatan apa namanya dihubungkan oleh semacam garis yaitu disebut visura. Waduh, waduh kepencet. Kan screen share nggak? Aduh, datang. Hmm, oke, aman. Eh, Kemudian di sini, aduh, mana jadi paru-paru. Nah, ada ada yang visura horizontal dan juga visura oblik. Visura horizontal itu antara yang superior dengan medius, sedangkan yang oblik itu di medius dari dengan inferius. Lalu yang sebelah kiri kan ada 2 lobus tok, jadi adanya satu visura yaitu visura oblik. Nah, di paru-paru itu tuh eh, terdapat pembungkus juga yang disebut dengan pleura. Pleura ada pleura parietal dan juga pleura visceral. Nah, pleura parietal itu dibagi jadi beberapa pars, ada pars cervicalis. Pars cervicalis itu nanti dia akan dilekatkan dengan struktur-struktur yang berada di daerah sekitarnya. Ada musculus yang ada di atasnya, kemudian ada ke coste, ada ke tendon dan lain-lain. Dilekatkan oleh, aduh, fascia Simpsons. Nah, kemudian ada pars causalis, ada pars diaphragmaticus, ada pars mediastinalis. Lalu
antara pleura parietal dan juga pleura visceral itu akan terdapat sebuah ruangan yang disebut dengan cavum pleura. Nah, pleura ini yang bisa merasakan nyeri itu ada di bagian yang parietal saja karena nggak tahu kenapa pokoknya yang bisa merasakan nyeri yang ada di parietal saja. Nanti sensasi nyerinya nanti akan dibawa oleh nervus phrenikus. Kemudian untuk paru-paru, vaskularisasinya dia dibagi menjadi dua, ada yang nutritif dan juga eh nutritif dan fungsional. Nah, yang nutritif itu dari arteri vena bronchialis, sedangkan yang fungsional itu arteri vena pulmonalis yang oh iya sekalian. Nah, jadi di jantung, nah, jadi di jantung itu tuh nanti setelah dari ventricle, ventricle kanan itu akan lanjut ke trunkus pulmonalis yang akan menjadi arteri pulmonalis sinistra dan juga dextra. Lalu kalau yang dari ventricle kiri itu nanti akan lanjut ke aorta. Nah, dia di paru-paru yang fungsional itu dari arteri pulmonalis dan setelah dari arteri pulmonalis dia akan lanjut ke vena pulmonalis yang membawa darah yang kayak oksigen ke jantung, tepatnya di atrium sinister. Lalu untuk pleura dia divaskularisasi oleh arteri vena bronchialis dan juga untuk venanya dia kok Pleura yang visceral itu, kalau pleura yang varietal itu tuh dia tergantung letaknya di mana. Jadi yang memvaskularisasi sama dengan organ-organ yang ada di dekatnya. Ntar ada yang kelewat nggak ya? Hmm. Oh iya. Nah, karena di paru-paru itu nanti ada yang bagian terdesak oleh jantung. Jadi kan nanti paru-paru itu terdesak oleh jantung seperti ini. Ini mungkin udah dijepit gitu kan. Tapi artinya dia akan nanti terdesak oleh jantung membentuk yang namanya impressio cordis pulmonalis dextra dan juga sinistra. Nah, kemudian di bagian yang paru sebelah kiri itu kan ada dia lebih terdesak karena apex jantung kan berada di sebelah kiri. Nah, yang terdesak ini dia akan membentuk semacam gepeng paru-paru yang gepeng itu disebut lingua pulmonalis. Nah, kemudian di jantung sendiri itu ada yang bagian kasar di sebelah sini. Ini itu adalah auricularis. Lalu di dalamnya nanti akan jadi musculus pectinatis. Sedangkan yang di sini itu akan jadi sinus venarum cavarum. Kemudian eh, apa lagi ya? Oke, itu, saya rasa cukup untuk laporan praktikumnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.